Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan kekuasaan. Yang pertama adalah teori kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu adalah jabatan atau posisi seseorang di dalam sebuah organisasi. Nah, jadi kepemimpinan juga merupakan seni dalam mempengaruhi individu atau kelompok untuk membentuk secara efisien dan efektif. Nah, jadi setidaknya ada 3 tipe pemimpin. Yang pertama adalah pemimpin transformasional. Nah, jadi tipe yang pertama ini adalah sebenarnya mampu memberikan perubahan, transformasi, ya, revolusi maupun evolusi. Nah, kemudian yang kedua adalah pemimpin transaksional. Jadi tipe dari pemimpin yang kedua ini adalah tipe pemimpin yang memberikan penghargaan atau reward terhadap bawahannya atas apa yang telah dilakukan. Nah, kemudian yang ketiga adalah tipe pemimpin autentik. Nah, jadi tipe yang ketiga ini adalah tipe pemimpin yang rendah hati. Ya, dia mengakui kelemahannya dan siap belajar kepada orang lain. Nah, jadi ini ada 3 tipe pemimpin. Nah, jadi setidaknya juga ada 3 tipe pengembangan dari 3 tipe pemimpin tadi. Yang pertama adalah tipe autokratis. Nah, jadi tipe ini adalah tipe pemimpin yang semena-mena atau melakukan tindakan semaunya. Nah, jadi yang kedua adalah tipe militeristis. Ini tipe pemimpin yang kedua ini adalah tipe pemimpin yang mengandalkan sistem perintah, ya. Kemudian yang ketiga adalah tipe paternalistis, ya, atau menguasai berlebihan. Nah, jadi dia menganggap bahwa dia orang-orang bawahannya tidak lebih baik dari dia. Nah, kemudian yang keempat adalah tipe karismatik, yang kelima tipe demokratis, dan yang terakhir. Nah, jadi tipe demokratis ini adalah menerima saran dan pendapat dari orang lain. Nah, itulah tentang kepemimpinan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang teori kekuasaan atau kekuasaan itu dalam bahasa Inggris authority, ya. Nah, jadi kekuasaan ini merupakan kemampuan untuk memerintah dan memberi keputusan. Nah, adapun jenis-jenis kekuasaan, yang pertama adalah legitimate power, atau kekuasaan yang terlegitimasi atau sah. Nah, baik itu secara di organisasi atau di dalam kelompok kecil. Nah, kemudian yang kedua adalah reward power atau kekuasaan balas jasa. Kemudian yang ketiga choice power atau kekuasaan pemaksaan, ya. Nah, kemudian yang keempat adalah referent power atau kekuasaan referen. Yang kelima adalah expert power atau kekuasaan ahli, dan yang keenam adalah connection power atau kekuasaan hubungan. Nah, itu beberapa jenis-jenis kekuasaan. Nah, jadi setidaknya juga ada unsur-unsur pokok dalam kekuasaan. Nah, jadi seorang yang berkuasa ini ada unsur-unsur yang ketika dia berkuasa, ada beberapa unsur yang pokok. Yang pertama adalah rasa takut. Nah, tentunya dalam bawahan, ya. Kemudian rasa cinta, kemudian kepercayaan, kemudian pemujaan. Nah, itu adalah beberapa unsur-unsur pokok dalam kekuasaan. Kemudian yang terakhir adalah apa sih sebenarnya perbedaan kepemimpinan dan kekuasaan? Apakah kekuasaan dan kepemimpinan ini sama? Tentu berbeda. Nah, di mana letak perbedaannya? Yang pertama adalah kesesuaian tujuan, ya. Jadi kalau kekuasaan itu tidak membutuhkan kesesuaian tujuan, sedangkan kepemimpinan membutuhkan. Kemudian yang kedua adalah perbedaannya terletak pada fokus, ya, pengaruhnya. Jadi kepemimpinan itu berfokus pada pengaruh atasan, sedangkan kekuasaan berfokus pada pengaruh terhadap bawahannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kepemimpinan, ya, bersifat mempengaruhi individu atau kelompok,
Sedang kekuasaan itu adalah sumber daya yang memungkinkan pemimpin mendapatkan kepatuhan dari bawahannya. Nah, jadi itu adalah perbedaan kepemimpinan dan kekuasaan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.